Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Ustazah Nita dalam pelajaran matematika. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai persen anak-anak. Pernah mendengar kata persen? Atau gini, pernah kan kalian pergi belanja ke mall atau ke swalayan, kemudian ada tulisan diskon 20%. Nah, atau ketika kalian membeli baju ada tulisan diskon 75%. Pernah ya mengalaminya atau pernah melihatnya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai itu, mengenai persen. Tetapi kita sedang tidak membicarakan tentang diskon atau potongan harga ya. Nah, kita hari ini akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Atau sebaliknya, kita akan belajar mengenai persen diubah ke dalam bentuk biasa. Oke, perhatikan baik-baik penjelasan dari Ustazah Nita berikut ini. Persen adalah bentuk lain dari pecahan, yaitu mempunyai pembilang dan penyebut. Penyebut persen adalah selalu 100, maka itulah disebut persen. Persen dilambangkan dengan Pertama kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen ada dua cara. Cara yang pertama dengan cara mengubah penyebutnya menjadi penyebut 100. Cara yang kedua dengan mengalihkan pecahan biasa tersebut dikalikan dengan 100%. Oke, kita langsung ke dalam contoh. Di sini ada contoh nomor 1, 1/4. Ingat ya, persen itu menyebutkan selalu 100. Nah, untuk menjadi berpenyebut 100, 4 dikalikan berapa? Atau bisa begini, 100 dibagi 4 hasilnya berapa? 25. 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. Kalau penyebut dikalikan 25, 4 ini dikalikan 25, maka pembilang juga dikalikan 25. 1 dikali 25 hasilnya 25, 4 kali 25 hasilnya 100. Maka bisa ditulis 25%. Paham ya dari sini? Kemudian contoh nomor 2, 1/8 kita ubah menjadi berpenyebut 100. Oke, 8 dikali berapa yang hasilnya 100? Atau bisa 100 dibagi 8. Itu bagi kita hitung di sini ya anak-anak. 100 dibagi 8. Berarti ambil langsung 2 angka, 1 tidak bisa. Berarti 10 dibagi 8 hasilnya 1. 1 kali 8, 8. 10 kurangi 8, 2. 2 dibagi 8 tidak bisa, 0 turun jadi 20. 20 dibagi 8 hasilnya 2. 2 kali 8, 16. 20 kurangi 16, 4. 4 dibagi 8 tidak bisa, berarti kita harus menambahkan lagi sini. Ingat, kalau kita menambahkan 0, minta bantuan 0, maka
8 hasilnya 5. 5 kali 8 40. Nah, sudah ya, berarti 100 dibagi 8 adalah 12,5. Jadi kita tulis di sini 8 kali 12,5 hasilnya pasti 100. Maka yang di atas atau pembilang juga dikalikan 12,5. 1 dikali 12,5 hasilnya 12,5. 8 dikali 12,5 pasti hasilnya adalah 100. Jadi untuk persennya adalah 12,5%. Itu. Sekarang contoh pecahan yang ketiga. Di sini ada pecahan 2/3. Tidak semua pecahan itu anak-anak penyebutnya itu bisa dikalikan dengan suatu bilangan yang hasilnya 100. Tidak bisa pas. Pun jika ini memakai cara yang kedua, mohon maaf, jika ini dikalikan dengan 100 dibagi 3, hasilnya juga tidak pas. Nah, kita pakai cara yang kedua untuk mengubah pecahan biasa ini ke dalam bentuk persen. Kita pakai cara yang kedua dengan mengalihkannya dengan 100%. Sudah kita tuliskan 2/3 dikali 100%. Itu cara yang kedua. Nah, ini bisa kita hitung. Kita kalikan dulu. Pembilangnya ini 2 dikalikan 100. Ini kan bisa berarti begitu ya. 2 kali 100 dibagi 3 sama dengan 200 dibagi 3. Nah, hitung di sini anak-anak ya. 200 dibagi 3 pakai porogapit. 2 bagi 3 tidak bisa, berarti 20. 20 dibagi 3 hasilnya 6. 6 kali 3 18. 20 dikurangi 18 2 dibagi 3 tidak bisa ya, berarti nornya turun lagi. 20 dibagi 3 adalah 6. 6 dikali 3 18. 20 dikurangi 18 2. Ya. 2 dibagi 3 tidak bisa. Berarti kita minta bantuan dengan menambahkan 0. Ingat, ketika kita menambahkan 0, maka kita kasih tanda koma di atas. Menjadi 66 koma. Nah, 20 dibagi 3 6. 6 kali 3 18. Pasti akan ini 20 dibagi 3 6. 6 kali 3 20. 18. 20 dikurangi 18 2. Begitu seterusnya, pasti nanti jawabannya adalah 66,666. Seperti itu. Nah, kita ambil satu angka saja di belakang koma. 200 dibagi 3 hasilnya 66,66. Satu angka di belakang koma berarti menjadi 66,7%. Kalau setelahnya adalah di atas 5, berarti kita tambahkan ke depannya menjadi 7. Kita coret, tambah 1 di sini menjadi 66,7. Itu kalau kita memakai cara yang kedua. Sekarang kita mengubah pecahan persen atau mengubah persen
ke pecahan biasa dalam bentuk pecahan biasa. Ingat ya, persen itu pasti penyebutnya 100 kan? Maka 5% ini sama dengan 5/100. Itu bentuk pecahan biasanya. Nah, 5/100 ini masih bisa disederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. 5/100 bisa dibagi berapa anak-anak biar menjadi pecahan yang paling sederhana? Dibagi, ya betul, dibagi 5. 5 itu kan bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, 1 atau 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Jadi bentuk pecahan biasa dari 5% adalah 1/20. Nah, sekarang contoh yang nomor 2. 20%. Persen menyebutnya pasti 100. Maka sini tinggal tuliskan 20/100. Masih bisa disederhanakan ke dalam pecahan yang paling sederhana? Masih bisa. Dibagi berapa anak-anak? Dibagi 20. Oke, 20 dibagi 20 hasilnya 1. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Maka bentuk pecahan biasa dari 20% adalah 1/5. Mudah ya anak-anak ya? Oke, insya Allah anak-anakku semua bisa memahami. Kalau belum, bisa langsung tanya ke Ustadzah Nita ya. Solih dan solihah, kerjakan latihan berikut disertai dengan caranya ya. Ingat, tidak menggunakan kalkulator untuk menghitung.